kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara,
Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena Kaulah kekuatanku. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Oh, Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Penuntunku. Semua resah, semua gelisah. Karena banyak yang marah-marah, seolah dunia bertambah parah dan dunia tenggelam dalam amarah. Bumi terasa panas dengan angkara murka. Perang, penyakit, dan pertentangan di mana-mana. Bukannya saling membantu dan saling mengulurkan tangan, orang terus bertengkar dan saling menyalahkan. Mungkin kamu takut, mungkin juga kamu khawatir. Apakah hari esok masih akan datang? Pelan-pelan harapanmu terpinggir karena masa depan yang penuh halang. Kapan semua ini akan selesai? Mungkin kamu berpikir, tak bisakah kita hidup tenang aman sebentar saja? Kenapa harus selalu ada yang mencari gara-gara? Tidak bisakah mereka diam sebentar saja? Kemana aku harus mencari damai? Mungkin kamu bertanya. Dengarlah Dia yang berfirman, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Carilah Dia yang menolong dan melindungi. Carilah Dia, gunung batu dan benteng yang menyelamatkan. Tidak pernah Dia goyah, tidak pernah Dia lemah.
kuatnya di dalam dirimu di tengah dunia ini. Shalom, selamat pagi untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Saya berharap di minggu pertama bulan Juni ini kita senantiasa semakin dipenuhi rasa syukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga hari ini kita mau semangat untuk kembali beribadah bersama-sama secara online. Sebelum kita beribadah, kita akan mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus yang akan diadakan di rumah kita masing-masing. Dan juga kita akan memberikan persembahan kasih dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Persembahan kasih dapat ditransfer pada rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan terlebih, kita juga mau siapkan hati dan sikap kita yang benar kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, di mana selama bulan Juni ini kita akan memasuki tema yang baru, I will make you fruitful. Tuhan akan membuat kita berbuah banyak. Mari siapkan catatan kita untuk kita bisa menuliskan apa yang kita belajar dari firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Akhir kata, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan Mazmur untuk kita semua. Mazmur 107 ayat 33 sampai 38. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Amin. Mari dengan semangat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan bernyanyi dengan segenap hati kita. Lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Oh, the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child.
together. I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Oh, you are for me. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. The Son, who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. The Son set free. The Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Jemaat silakan duduk. Selamat hari Minggu. Saya berharap kita semua di sini baik-baik dan senantiasa dalam penjagaan Tuhan. Bulan ini kita akan memulai satu tema yang baru, yaitu I will make you fruitful. Bulan yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan ingin kita semua berbuah dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bulan ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana Tuhan bisa membuat setiap kita di sini berbuah, bahkan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan kita yang sedang mengalami pandemi. Bagaimana kita akan belajar sama-sama dari buku Kejadian 48 ayat 4 yang menjadi tema kita sama-sama. Dan judul pelajaran saya hari ini adalah berbuah dalam masa sukar. Bahwa kita bisa berbuah dalam masa sukar sekalipun. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan sendiri yang menerangi hati dan pikiran kita. Dan kita sendiri bisa percaya dan bisa menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Tuhan, terima kasih untuk menyertai Engkau. Bantu kami supaya sebagai orang yang mengasihi Engkau, sebagai murid-murid Engkau, bantu kami untuk bersama-sama bulan ini bisa percaya bahwa melalui keadaan apapun, bahkan dalam keadaan pandemi sekalipun Tuhan, Engkau senantiasa bekerja. Bahkan Engkau bisa menggunakan keadaan kami Tuhan untuk bisa membantu bukan hanya diri kami sendiri, tapi juga membantu banyak orang yang Engkau percayakan untuk kami juga kasihi dan jamah mereka. Tuhan sertai hamba-Mu ini, biarlah Tuhan kami semua bisa mempunyai keyakinan dan iman bahwa bersamaan Engkau tidak ada hal yang tidak mungkin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama akan lihat dari tema kita, yaitu dari buku Kejadian 48 ayat 1 saya akan bacakan. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf,
Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, akulah yang akan membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Berkali-kali Yakub katakan ini adalah janji Tuhan kepada dia secara pribadi. Ini adalah janji Tuhan, dan yang membuat itu terjadi adalah aku. 3 kali berturut-turut dikatakan yang melakukan itu adalah Tuhan. Setelah itu, berapa ayat sudah itu, Yakub katakan kepada Yusuf. Ini waktu dia memberkati Manasye dan Efraim. Dia katakan, lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Ada suatu hal yang sangat bermakna daripada nama kedua anak Yusuf ini. Manasye adalah anak sulungnya, dan seharusnya yang mendapatkan hak sulung itu adalah Manasye. Tetapi sewaktu Yakub mau memberkati mereka berdua, Yakub memutarbalikkannya. Dia mendahulukan yang anak bungsu, yaitu Efraim, lebih daripada Manasye. Walaupun begitu, tetap juga Manasye diberkati dan akan menjadi bangsa yang besar. Dari sana kita bisa lihat ada 2 hal ini yang bahkan di ayat ini dikatakan Tuhan sendiri akan membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Apa yang sebenarnya Tuhan mau buat? Kok di dalam dia membuat itu, kok dia sebutkan nama itu? Mengapa? Saya mau kita tahu ya, bahwa kalau kita lihat di buku Kejadian 41 ayat 51, waktu Yusuf memberikan nama anaknya, ada arti di balik kedua nama anak ini tersebut. Di Kejadian 41 ayat 51 saya bacakan. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini yang Tuhan mau lakukan, mau perbuat kepada Yusuf. Yaitu pertama, Tuhan membuat dia seperti Manasye. Yaitu dia bisa lupakan semua kesengsaraan, kesulitan yang dia alami. Dan yang kedua, Tuhan membuat dia seperti Efraim. Yaitu dia bisa berbuah banyak. Bahkan di masa kesulitan dan kesengsaraan itu. Saya nggak tahu bagaimana Anda menghadapi kesulitan yang sedang ada dalam hidup Anda. Mungkin ada di antara kita di sini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada di antara kita di sini mengalami kesulitan sakit secara fisik. Mungkin juga ada di antara kita yang mengalami masalah dengan keluarga, mengalami persoalan-persoalan bertahun-tahun tidak beres. Saya juga nggak tahu bagaimana kita respons terhadap itu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan ingin membuat Anda dan saya seperti Manasye, melupakan kesukaran itu. Dan juga Tuhan membuat Anda dan saya seperti Efraim, yaitu kita bisa berbuah banyak, bahkan dalam masa kesulitan, kesengsaraan itu. Saya ingin kita lihat hal yang pertama, yaitu Tuhan membuat kita seperti Manasye, melupakan semua kesukaran itu. Seperti kita tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yakub. Kita bisa tahu di buku Kejadian 37. Nggak mungkin saya bisa bacakan semua ayatnya, tapi saya ingin saudara-saudari bisa membaca sendiri nanti
buat merenungkan, dan kita bisa melihat konteks daripada apa yang saya mau bicarakan di sini. Yakub pada masa tuanya, dia memang mengasihi Rahel dan kemudian dia memperlakukan Yusuf menjadi anak favorit dia. Dia bahkan membuat jubah warna-warni dan dia berikan kepada Yusuf. Dia adalah favorite son, anak kesayangan. Sehingga saudara-saudaranya yang lain, yang 11 merasa benci, nggak suka kepada dia. Bahkan lebih lagi waktu Yusuf menceritakan mimpinya bahwa seluruh keluarganya akan bersujud kepada dia. Ini membuat makin parah. Jadi bayangkan dia adalah favorite son, karena itu kemudian saudara-saudaranya membuat satu rencana untuk membunuh dia. Saking benci, saking kesalnya udah. Tapi karena Ruben dan juga karena Yehuda, rencana itu kemudian batal. Akhirnya mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian. Ya, dan kamu bisa tahu apa yang saya ingin kita bayangkan ya, apa yang dirasakan oleh Yusuf. Dia merasakan rejection, merasa kebencian, merasa betrayal ya, merasa dikhianati oleh abang-abangnya, saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudari pernah mengalami seperti itu? Yusuf alami itu. Gak gampang. Dia kehilangan hak dia sebagai anak. Bahkan dia menjadi budak. Menjadi budak. Nah, kemudian orang pedagang Midian ini pergi ke Mesir dan di sana mereka kemudian menjual Yusuf kepada kepala pengawal Raja Firaun, yaitu Potifar. Dan jadilah dia budak rumah Potifar. Dan dalam perjalanan itu dia menjadi satu budak yang sangat disukai oleh Potifar. Jadilah dia menjadi favorite slave. Bukan favorite son lagi ya, favorite slave, budak yang disayangi, disukai majikannya. Tetapi istri daripada Potifar sangat suka Yusuf karena dia tampan, dia masih muda juga. Kemudian dia sudah menggoda, dan akan dia memperangkap Yusuf supaya kemudian bisa melakukan hal yang tidak pantas. Yusuf lari dari itu. Dia lari. Karena dia tahu, dia takut kepada Tuhan, dia gak mau berbuat dosa terhadap Tuhan. Dan dia juga menghormati tuannya Potifar. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Dia malah dituduh. Istri Potifar menuduh dia, mengatakan dialah yang berbuat itu, dialah yang merancangkan itu. Sehingga akhirnya Potifar memasukkan ke dalam penjara si Yusuf ini. Bayangkan, bukan hanya kamu ditolak pada masa muda, tapi kemudian dituduh. Nggak fair. Banyak ketidakadilan terjadi. Itu yang terjadi pada Yusuf. Kesengsaraan, kesulitan yang nggak gampang pada usia muda itu. Tapi kemudian suatu dari penjara, kembali lagi Tuhan tunjukkan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Di mana dia kemudian satu hari bisa mengartikan mimpi daripada dua orang yang bekerja pada raja. Dua orang yang dimasukkan ke penjara oleh Firaun karena saat itu Firaun mungkin berpikir bahwa dua ini mau mengkhianati dia. Dua ini mempunyai posisi penting. Ini yang berhubungan dengan makanan dan minuman raja. Satu adalah juru minuman raja yang akan mengetes apakah minuman yang sebelum minum raja itu betul ada racun atau tidak. Karena pada saat itu banyak orang yang mau bunuh raja kan. Dan mereka adalah orang kepercayaan. Satu lagi juru roti. Yang pastikan bahwa tidak ada makanan yang sampai ke raja yang membahayakan raja. Tapi mungkin saat itu ada persekolahan untuk membunuh raja. Dan dua-dua ini dimasukkan dalam penjara. Di sanalah Yusuf bertemu dengan mereka. Dan Yusuf kemudian menceritakan mimpi mereka. Yang mengatakan juru minuman akan dibebaskan dan kemudian akan diangkat pada posisi semula oleh raja. Sedangkan juru roti kemudian akan mati. Bahkan ketika sebelum keluar, Yusuf titip pesan kepada juru minuman raja yang sudah dia ceritakan arti mimpinya. Mengatakan jangan lupa saya. Kalau Anda keluar tolong kasih tahu bahwa saya diperlakukan tidak adil. Tolong supaya saya bisa dibebaskan. Tapi juru minuman itu lupa sama sekali. Anda tahu berapa lama lupanya? 2 tahun. Sampai ketika Raja Firaun sendiri kemudian mempunyai mimpi yang dia minta orang-orang pintar dia untuk bisa mengartikan dan gak ada yang bisa. Saat itulah baru juru minuman ingat akan Yusuf. 2 tahun terlupakan.
Saya nggak tahu apa yang terjadi pada Anda jika Anda di reject, Anda kemudian di betrayed ya, dikhianati, kemudian Anda dituduh, dan kemudian Anda dilupakan, diabaikan begitu saja. Saya nggak tahu kalau itu terjadi pada Anda, bagaimana respons Anda? Yang saya tahu adalah banyak orang yang akan mengingat itu dan penuh dengan kepahitan, kemudian bahkan hidupnya menjadi satu korban, victim daripada kejadian itu. Bahkan dia benci kepada orang-orang yang melakukan itu, bahkan tidak percaya kepada orang-orang itu. Sulit melupakan kejadian itu, sulit melupakan orang itu. Tapi Tuhan membuat Yusuf seperti Manasye. Lupa akan kesengsaraan. Dia bisa lupakan kesakitan itu, kesengsaraan itu. Dia bahkan bisa lupakan orang-orang yang kemudian menyakitkan dia. Tapi justru Tuhan yang dia ingat di dalam situasi apapun yang dia hadapi. Saya bacakan ini, bahwa berkali-kali Alkitab mengatakan bahwa Yusuf senantiasa ingat Tuhan. Dan kita lihat respons dia yang betul-betul percaya bahwa Tuhan senantiasa in charge dalam hidup dia. Kejadian 39 ayat 9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Waktu istri Potifar menggoda dia, bukan dia yang ambil inisiatif. Dia tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan. Dan bahkan terhadap Tuhannya. Dia ingat Tuhan bahkan dalam keadaan kesempatan itu ada. Dia ingat Tuhan. Saya mau tanya, jika Anda ada kesempatan, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Anda akan lakukan atau Anda akan ingat Tuhan. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf katakan kepada Firaun waktu diminta untuk mengartikan mimpi dari Firaun. Dia bilang, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bukan saya. Bukan saya Firaun. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan saya. Ayat 25. Jadi kata Yusuf pada Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Kembali disebutkan Tuhan ini yang melakukan itu. Sampai di ayat 39. Ini jawab Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Sampai Firaun sendiri bilang, kenapa engkau bisa begitu bijaksana? Bisa kemudian bisa berakal budi. Ini karena Tuhan Anda. Bayangkan Firaun. Yang percaya banyak dewa, yang bahkan percaya dia sendiri adalah dewanya sendiri. Bisa bahkan mengakui Allah daripada Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf tidak menyibukkan dirinya. Sibuk menghitung semua kesengsaraannya. Menganggap dirinya sebagai korban. Enggak, dia lupakan itu. Dia seperti Manasye, melupakan kesengsaraan kesulitan. Dan justru sebaliknya yang dia ingat adalah kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa di dalam hidup dia. Saya ingin kita lihat ya di Perjanjian Baru, Paulus mengerti akan apa yang dialami oleh Yusuf. Karena dia sendiri waktu itu juga di penjara dan dia menulis surat ini, yaitu di buku Filipi 1 ayat yang ke-9. Itu yang begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dia lagi di penjara, dia bilang ini doa saya kepada kamu. Jemaat di Filipi. Dia bilang saya berdoa supaya kasih kamu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dia katakan, saya berdoa supaya kamu makin mengasihi. Kenapa kamu bisa makin mengasihi? Karena kamu makin mengenal Tuhan Yesus. Semakin kamu kenal dia, semakin kamu fall in love, makin kamu mengasihi dia. Dan semakin kasih kamu akan berlimpah kepada orang lain. Kamu tahu kata Yunani yang dipakai di sini adalah epignosei. Yaitu bukan hanya pengetahuan secara informasi ya. Kayak kita misalnya lagi baca firman Tuhan, kita ngerti ya secara informasi. Tetapi
Epignosei di sini artinya kamu mengalami pengetahuan itu. Pengenalan kamu akan Yesus itu membuat kamu mengalami Yesus dalam hidup kamu. Sehingga cara kamu berpikir, cara kamu merasakan, cara kamu berbicara, cara kamu bertindak, itu semakin seperti Yesus. Kamu menjadi satu. Dan itu adalah, dia katakan ketika itu terjadi, semakin kamu kenal Tuhan, semakin kamu mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Ada buah yang dihasilkan. Yang dia sebut di sini buah kebenaran. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah the fruit of righteousness. Dihasilkan the fruit of righteousness. Ini sangat menarik. Buah inilah yang terjadi pada Paulus. Sehingga dia bisa katakan di Filipi 3 ayat 7. Dia bilang, aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini yang dia bilang. Dia anggap semuanya dulu itu sampah. Apa yang dia punya, apa yang sebelumnya dia anggap hebat. Dia anggap itu sampah karena apa? Karena dia makin kenal Kristus. Dan sewaktu dia makin kenal Kristus. Ada satu buah kebenaran. The fruit of righteousness yang dia rasakan. Dan dia bilang itu fruit itu dari Kristus, bukan karena my own self-righteousness. Tapi dari Tuhan. Dan dia bilang ini jauh lebih berguna daripada apapun. Sampai dia bilang, aku anggap itu sampah yang dulu saya miliki. Bahkan beberapa ayat sudah itu di ayat 13 dia bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang bisa membuat Paulus kemudian dia bisa lupakan apa yang ada di belakang. Semua hal-hal yang dia anggap bagus, yang dia anggap dulu itu kesengsaraan di alam, dia bisa buang itu. Dan dia berlari menuju ke Tuhan, dia dekat semakin ke Tuhan. Karena dia mengalami namanya epignosei. Yaitu dia kenal Tuhan bukan hanya secara pengetahuan, tapi dia kenal, dia alami Tuhan dalam hidup dia sehari-hari. Sehari-hari dalam keseharian dia. Waktu Yusuf menjadi budak. Waktu dia dalam penjara. Waktu dia dalam situasi apapun. Dia senantiasa mau dekat dengan Tuhan, ingat Tuhan. Dan dia dia lupakan apa yang mengotori pikiran dan hati dia. Dan itulah yang membuat dia sendiri bisa menghasilkan buah kebenaran dalam hidup dia. Yang tercermin dalam hidup dia dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi situasi apapun. Saya mau tanya kepada kita di sini, saudara-saudara, apakah di dalam kesulitan yang kita hadapi hari ini ada buah kebenaran, ada fruit of righteousness yang muncul dalam hidup saudara-saudari, yang bisa kelihatan oleh saudara-saudara lain, yang bisa kelihatan dalam karakter kita, yang bisa kelihatan dari tingkah laku kita, yang bisa kelihatan daripada hidup kita sehari-hari. Itu semua bisa terjadi karena Tuhan membuat Yusuf seperti Manasye dan bisa lupakan kesengsaraan itu. Poin saya yang kedua adalah Tuhan ingin membuat Anda dan saya seperti Efraim, yaitu berbuah bahkan di dalam masa kesukaran. Saya bacakan di Kejadian 41, di ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Bayangkan, dari mulainya favorite son, kemudian jadi favorite slave, kemudian udah naik jadi favorite prisoner, kemudian menjadi favorite government people. Jadi orang yang berkuasa. Bahkan bukan hanya itu. Firaun sendiri memberikan
cincin dia sendiri. Yang biasanya cincin itu yang menjadi materai ya. Yaitu capnya, tanda tangannya dari Firaun. Dan dia berikan cincin itu, dengan kata lain, Yusuf bisa memberikan approval, bisa membuat keputusan, dan bisa mencapkan cincin itu di dalam apapun. Artinya Firaun serahkan semua urusan dia, semua keputusan itu kepada Yusuf. Begitu dia percayanya, sehingga Yusuf menjadi orang nomor 2 di sana. Tapi yang sangat menarik di sini, saya mau kita tahu ya, bahwa Yusuf dalam perjalanan, bahkan ketika dalam masa dia sulit, bahkan ketika jadi budak, bahkan ketika dia penjara, bahkan ketika dia sendiri mau dibunuh, dalam keadaan apapun, dia senantiasa bisa berbuah. Bukan hanya tadi buah kebenaran, karakter dia atau tingkah lakunya, tapi bahkan dia bisa mengimpact, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Yusuf tidak peduli akan apa yang dia hilang. Kalau kita tahu dia ada diberikan jubah berwarna-warni yang diberikan bapaknya kepada dia. Itu hilang. Kita tahu ya bahwa saudaranya membuat itu seperti seolah-olah dia sendiri diterkam binatang buas, dikasih celup darah istilahnya ya. Sehingga bapaknya sedih waktu lihat dia kehilangan itu. Tetapi lihat bagaimana Tuhan mengembalikan jubah dia. Sekarang ini melalui siapa? Firaun. Firaun memberikan jubah. Jubah daripada Firaun sendiri diberikan. Wow. Bukan hanya itu. Dia waktu dia dijual kepada pedagang Midian. Dia pergi ke Mesir dengan naik kereta daripada pedagang Midian itu. Kereta yang buruk. Saya bisa bayangkan mungkin saat itu dia ditaruh ke dalam satu tempat yang seperti mungkin tempat penjara dibawakan karena dia itu seperti budak ya. Tapi bagaimana sekarang Tuhan mengangkat dia. Bahkan membuat Firaun memberikan kereta yang luar biasa kepada dia. Ini adalah hal yang Tuhan balikkan. Kadang-kadang kita terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, oh nanti dulu keadaan saya sulit. Nanti kalau saya udah membaik, baru kemudian saya bisa memberi lebih banyak kepada Tuhan. Baru saya bisa berikan waktu saya kepada Tuhan. Tuhan mau membuat kamu dan saya seperti Efraim. Di mana dalam masa sulit pun kita bisa berbuah banyak. Sangat menarik sekali. Di Kejadian 50, ini adalah sewaktu Yakub sudah meninggal. Saudara-saudaranya takut bahwa Yusuf mungkin tidak memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan mereka menawarkan diri untuk bahkan jadi budak saja. Di ayat 18 saya bacakan, Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow. Bukan hanya Tuhan membuat Yusuf melupakan kesengsaraannya. Tuhan membuat Yusuf bisa ngerti tujuan hidupnya apa. Terlepas dari keadaan dia yang sengsara, yang gak gampang. Tuhan senantiasa mau Yusuf tahu bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan akan menyertai dia. Dan Tuhan sendiri akan membuat dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kita tahu waktu masa 7 tahun kelaparan itu. Waktu itu terjadi bagaimana Yusuf sudah siap sedia. Waktu lagi masa panen dia kumpulkan, dia simpan ke dalam lumbung-lumbung itu. Sehingga keadaan susah terjadi. Bukan hanya orang Mesir bisa diberi makan. Bahkan orang dari luar yang lapar pun bisa, termasuk keluarga dia sendiri. Tuhan pakai Yusuf untuk bisa selamatkan keluarga dia semua. Dan bukan hanya itu, juga bangsa-bangsa lain. Saya mau saudara-saudari semua di sini tahu. Tuhan punya rancangan dalam hidup Anda dan saya. Kita semua spesial di mata Tuhan. Gak ada dari kita di sini yang ada di sini hanya kebetulan, gak ada. Setiap kita di sini Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai kita bisa menjadi berkat di keluarga kita, menjadi berkat begitu banyak orang yang Tuhan mau panggil. Jangan kita sia-siakan kesempatan kita. Jangan kita menjadi orang yang hidup
berdasarkan keadaan yang terjadi pada kita. Tapi jadilah orang yang hidup karena kita percaya Tuhan punya tujuan yang hidup. Bahkan di dalam masa sulit apapun, keadaan apapun, Tuhan bisa pakai kita untuk bisa menjadi berkat daripada banyak orang. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara-saudari hari ini sudah menjadi berkat pada banyak orang? Saudara-saudari tahu nggak? Gitu banyak orang-orang yang hari ini mengalami kesulitan. Saya lihat setiap hari ada orang yang mengalami kesulitan dengan keluarganya. Pada masa pandemi ada banyak orang yang mau cerai. Banyak orang yang bertabrakan antara orang tua dengan anak. Banyak orang yang anak-anak yang mengalami depresi. Banyak sekali. Apakah saudara-saudari hanya melihat hidup saudara-saudari sendiri? Atau hari ini kita bisa melihat ladang itu begitu banyak. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Jangan cuma lihat keadaan kita. Buka mata kita. Dan biarkan Tuhan menjadikan kita Efraim. Yang bisa berbuah banyak bahkan di dalam masa sulit. Saya suka apa yang Paulus tuliskan di buku Kolose 1. Sama juga dia pakai kata epignosei. Epignosei itu tadi saya sudah katakan. Bagaimana pengenalan dia akan Tuhan Yesus membuat dia mengalami Tuhan Yesus lebih lagi sehingga akhirnya sifat daripada Tuhan Yesus, cara pikir, tingkah laku, perasaan kasih daripada Yesus itu ada di dalam hidup Paulus itu sendiri. Dia juga tuliskan ini di dalam penjara. Di Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang khusus di dalam kerajaan terang. Dia bilang, dengan pengenalan kamu akan Tuhan Yesus, kemudian kamu akan mempunyai epignosei. Kamu akan mempunyai satu experiential knowledge. Kamu makin kenal, makin sayang sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya kamu punya hikmat yang dari dia. Sehingga kamu bisa tahu mana yang benar, mana yang kehendak Tuhan. Bukan hanya kamu tahu ini benar atau salah. Sekarang kamu bisa tahu ini benar. Dan dari yang benar itu kamu bahkan mau beri yang terbaik dari yang benar itu. Bukan hanya berikan yang rata-rata, yang biasa. Kamu bahkan akan memberikannya the best out of it. Dan waktu kamu lakukan itu, kamu tahu kamu bisa menghasilkan yang namanya buah pekerjaan yang baik. Yang namanya the fruit of good works. Tadi fruit of righteousness, sekarang fruit of good works. Ada pekerjaan baik yang dilakukan. Kamu lihat dimanapun Yusuf berada, ada fruit of good works yang terjadi. Terlepas dia mau posisi dia sebagai budak, mau posisi dia di penjara, mau posisi dia sebagai penguasa. It doesn't matter. Di mana saja dia berada, dia selalu give dia punya best. Karena apa? Karena pengenalan dia yang akrab dengan Tuhan. Jadi buah itu dihasilkan karena apa? Apa yang terjadi dalam kehidupan dia sehari-hari. Buah adalah apa yang nampak di luar, hasil di luar, tingkah laku dia, apa yang dia ucapkan, kelakuan, perbuatan baik yang dia lakukan, itu semua keluar daripada apa? Dari yang ada di dalam ini, yaitu hubungan dia yang tetap dekat dengan Tuhan. Bukan yang on off, tetapi yang terus menerus dengan Tuhan. Salah satu bukti dari buah adalah dia mencerminkan sifat, nature, karakter daripada pohonnya. Gak bisa kita di sini katakan Tuhan adalah pohon kita, Yesus adalah Tuhan kita, tetapi hasil buahnya adalah buah busuk. Bukan. Justru dari buah perbuatan baik kita bisa menyatakan siapa sebenarnya Tuhan kita yang sebenarnya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di buku Kolose 1. Sangat luar biasa. Dan dia bilang bukan hanya itu. Kamu menjadi orang yang bisa bertekun. Kamu punya endurance. Kamu punya kesabaran. Dan kamu di dalam endurance kamu gak lakukan dengan mengomel terus mengeluh. Enggak. Waktu kamu lakukan, kamu bisa lakukan dengan sukacita.
Bayangkan dalam keadaan sulit bisa bersuka cita. Itulah yang Yusuf alami. Anda tahu nggak berapa lama Yusuf alami itu? Waktu dia dijual oleh saudara, dia berumur 17 tahun. Waktu dia bertemu Firaun, dia berumur 30 tahun. 13 tahun mengalami sengsara yang gak gampang. Bukan hanya itu saja, dia siapkan selama 7 tahun. Waktu lagi masa panen itu. Sesudah itu ketika 2 tahun masa musim kelaparan itu, dia baru bertemu dengan saudaranya. Berarti ditambah 9 tahun. 13 tambah 9. 22 tahun. Sesudah dia dijual, dianiaya, dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia baru bisa make peace dengan saudara-saudari. Bahkan dia mengasihi mereka 22 tahun. Abraham menantikan 25 tahun sebelum akhirnya janji Tuhan itu bisa menjadi kenyataan pada dia. Yakub harus menanti 20 tahun. Dia harus bekerja pada Laban, mertuanya, 20 tahun menantikan itu. Saudara-saudari, saya mau bilang, yang bisa membuat Anda bertekun dengan sukacita, walaupun itu panjang 20 tahun, yang bisa membuat Anda sabar adalah jika Anda tetap di dalam Tuhan, abide in Him, tinggal di dalam Dia. Karena ketika kita tetap tinggal dalam Dia, keadaan apapun, Tuhan akan buat kita menjadi Efraim. Kita bisa menjadi orang yang berbuah dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya mau tutup dengan membacakan buku Kejadian 49, yaitu adalah blessing yang Yakub berikan kepada Yusuf. Dan saya mau tutup dengan ini, begitu indah. Kejadian 49 ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dia berbuah banyak karena dia ada pada mata air, yaitu Tuhan sendiri. Dan bahkan dia tidak hanya berbuah untuk diri sendiri. Dia bahkan dahannya naik mengatasi tembok sampai terlihat menjadi blessing pada banyak orang. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah. Pemanah boleh datang, siapa saja boleh datang, boleh memberikan banyak penderitaan kesengsaraan, tetapi tidak membuat Yusuf bahkan mau menarik panah membalas mereka. Tidak. Dia bilang busurnya itu begitu tinggal diam karena ada tangan Tuhan menolong dia. Dia tidak membiarkan dirinya untuk membalas. Dia tidak membiarkan dirinya untuk menjadi korban dan sakit hati dan kemudian menyalahkan orang lain. Tidak. Dia lupakan itu. Karena Tuhan membuat dia seperti Manasye, melupakan penderitaan dia. Tapi saat ini bersamaan juga Tuhan membuat dia seperti Efraim. Yaitu dia bisa berbuah banyak dalam masa sulitnya. Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semua di sini. Mari pada bulan ini, mari kita biarkan Tuhan. Mari kita percaya pada Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Biarkanlah melalui apapun keadaan yang ada, melalui keadaan sulit sekalipun, Tuhan tetap bisa bekerja dan menghasilkan buah-buah yang seperti Dia inginkan. Mari kita berdoa satu sama lain. Biarlah Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih Engkau. Biarlah Tuhan, kami bisa menjadi orang yang berbuah banyak, bahkan di dalam masa sukar seperti sekarang ini. Saya berdoa untuk saudara-saudari kita semua di sini untuk tetap percaya kepada Engkau dan bantu kami semua di sini untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Brothers and sisters, mari kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita sebelum mengakhiri pada hari ini, mari kita bangkit berdiri dan semangat memuji Dia. Nyanyikan satu buah pujian ini yang mengajarkan dan mengingatkan kita untuk tancap oleh firman Tuhan. Tancap pada Tuhan. Dalam rembulan cahaya
mentari di gelap badai, indahnya pelangi dalam tangisan dan wajah berseri. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku tertaruh dan ku bawakan hidupku, membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Aku melihatmu. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, dan membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Gather in this place, it's only by your grace. You have taken us, you have sheltered us. Gather in this place, it's only by your grace. We will overcome until His kingdom comes. Not because of who I am in the past, it's all because of your love for me and surpass. We are chosen to be His people. We are chosen as His sons. We are chosen